Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah. Jurnal karya M. Hasan Syamsuddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Kudus. Abstrak. Aksi Bom Bali 1 tidak hanya menyita perhatian publik nasional namun juga internasional. Di saat yang bersamaan, aksi Bom Bali 1 menjadi titik tolak dimulainya studi yang lebih serius atas pola gerakan Islam fundamentalis yang melegalkan aksi-aksi teror. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang secara umum berkontribusi atas munculnya aksi terorisme dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia, setidaknya hingga awal era reformasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari titik temu atas konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang menubuh pada aktor aksi Bom Bali 1 yaitu Jamaah Islamiyah, JI. Penelitian ini menggunakan konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang diikuti dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor turut melatar belakangi aksi terorisme di Indonesia, khususnya terorisme dari kalangan Islam fundamentalis. Faktor-faktor tersebut meliputi ikatan sejarah politik masa lalu, persoalan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, ideologi politik, corak pemikiran keagamaan, hingga intervensi politik kekuasaan, state teroris. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan terdapat titik temu yang jelas dari fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme dalam Jamaah Islamiyah, JI. Fundamentalisme Jamaah Islamiyah, JI, tercermin dari ideologi Salafi jihadi yang dianutnya, radikalisme tercermin dalam metode gerakannya, sementara terorisme tercermin dari praktik operasionalisasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atas studi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pendahuluan. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, Indonesia dihadapkan oleh berbagai persoalan pelik yang terus melanda dari waktu ke waktu. Persoalan tersebut diantaranya adalah persoalan jaminan keamanan atas kehidupan warga negaranya. Dalam hal ini, aksi teror yang terus menjamur dan banyak memakan korban jiwa merupakan bukti bahwa negara masih memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keamanan warga negaranya. Mengutip dari berbagai sumber, tercatat aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2017 adalah sebanyak 549 peristiwa, kata data Co.id 2021. Sementara itu, sejak tahun 2018 hingga 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah berhasil menangkap 1.173 pelaku teror serta mengklaim berhasil mencegah berlangsungnya ratusan aksi teror di Indonesia, Medcom Co.id 2021. Berdasarkan paparan data di atas, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya terorisme masih menjadi problem krusial yang harus dihadapi oleh Indonesia saat ini. Dalam konteks hukum, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, JDIH BSSN Go.id 2018. Lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme pada 24 Januari 2004.
Salah satu keterangan dalam fatwa tersebut bahwa terorisme merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, MUI ORID 2010. Dalam sejarah terorisme di Indonesia, aksi terorisme yang paling menyita simpati dunia internasional adalah meledaknya bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Aksi bom Bali 1 ini merupakan aksi terorisme terbesar yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru tepatnya di tahun 2002. Tercatat bahwa teror bom Bali 1 tersebut telah menelan korban sebanyak 202 korban jiwa, di mana 88 korban diantaranya adalah berkewarganegaraan Australia. Disebabkan oleh banyaknya korban dari warga negara asing tersebut, maka teror bom Bali 1 dikategorisasikan sebagai kejahatan transnasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Palermo tahun 2000, Simanjuntak, 2016. Terdapat beberapa penelitian yang berusaha mengekspos tragedi bom Bali 1 dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda seperti Zakiyah, 2016, yang mendalami keterkaitan antara aktor teror bom Bali 1 yaitu Jamaah Islamiyah, JI, dengan Majelis Mujahidin Indonesia, MMI, di mana aktor-aktor MMI memiliki hubungan erat dengan Darul Islam, DI, sebuah organisasi yang telah eksis di era penjajahan kolonial. Studi lain juga dilakukan oleh Muhammad, 2014, yang berusaha mendalami respon jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mengatasi problem terorisme di Indonesia tepatnya pasca terjadinya bom Bali 1. Sebelumnya, Muhammad, 2012, juga melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana dampak tekanan internasional terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam aksi perang melawan terorisme. Sebagaimana diuraikan oleh Zakiyah, 2016, aksi teror bom Bali 1 tidak dapat terlepas dari peran Jemaah Islamiyah, JI, sebuah organisasi Islam radikal yang berskala internasional yang berpusat di Asia Tenggara, Simanjuntak, 2016. Meskipun berskala internasional, lahirnya gerakan Jemaah Islamiyah sendiri ditengarai memiliki hubungan erat dengan sejarah masa lalu gerakan Islam radikal di Indonesia, khususnya dalam masa-masa perjuangan pendirian negara Islam di era Orde Lama. Selain itu, faktor-faktor seperti corak pemikiran keagamaan dan ideologi politik yang khas dari Jemaah Islamiyah juga ditengarai menjadi faktor lain yang mendorong organisasi tersebut untuk melakukan aksi teror dalam bom Bali 1. Berdasarkan uraian di atas, maka melalui kajian ini penulis bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong lahirnya aksi terorisme di Indonesia secara umum serta bagaimana titik temu konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme Jamaah Islamiyah, JI, dalam kasus bom Bali 1. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat berinteraksi secara leluasa dalam pengumpulan data, sebab informasi yang didapat merupakan bentuk nyata dari interaksi tersebut, Creswell, 2003. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Adapun studi literatur yang dimaksud adalah melacak berbagai bahan bacaan atau studi-studi terdahulu terkait dengan tema dan isu yang diangkat. Sementara itu, terkait dengan analisis, strategi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pembahasan fundamentalisme Islam. Dalam konteks pemikiran politik Islam, unsur penting dalam pandangan fundamentalisme Islam adalah pandangan bahwa dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ditinggalkannya ajaran Islam serta tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Oleh karena itu, terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali kepada fundamen-fundamen keimanan, penegakan kekuasaan politik umat,
dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang sah, Muthohirin, 2014. Kemunculan fundamentalisme Islam dalam sejarah Islam modern merupakan respon terhadap krisis modernitas, dominasi Barat, kemerosotan moral masyarakat Islam, dan kegagalan negara dan bangsa dalam mengintegrasikan program-program ekonomi, politik, dan budaya dengan sistem nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, fundamentalisme Islam juga lahir dari ketidakpastian relasi antara negara dengan agama dan terjadinya deprivasi sosial akibat krisis ekonomi politik dan degradasi moral. Dalam studi lain, munculnya fundamentalisme Islam ini juga tidak terlepas dari krisis sosial politik umat Islam setelah jatuhnya kekuasaan Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1920-an. Bagi sebagian Muslim, penghapusan lembaga kekhalifahan Turki Utsmani merupakan suatu bentuk kemunduran umat Islam, Bamualim, 2007. Dalam perkembangannya, fundamentalisme Islam menjadi isu dan komoditi politik yang kuat terutama di dunia Barat tepatnya sejak kekuatan komunisme jatuh. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa fundamentalisme sebagai gerakan mujaddid, pembaharu, yang berusaha mengecam dan mengikis segala keyakinan, kepercayaan, dan praktek-praktek dari luar Islam yang masuk dalam ajaran Islam. Ibnu Taimiyah juga mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membuka pintu ijtihad, dan menentang taklid buta. Dari pandangannya tersebut, banyak yang menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah bapak fundamentalisme Islam. Ia mengecam kebodohan umat Islam tentang syariat serta praktek-praktek bid'ah dan syirik yang berkembang. Gagasan Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian menjadi ruh gerakan Wahabi di Arab, Sahrasat, Haidar Muntasir, 2000. Maka dapat ditarik benang merah bahwa fundamentalisme Islam memang memiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani. Namun demikian, konsep fundamentalisme ini tidak serta-merta hanya persoalan kembali ke Islam atau pemurnian Islam, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai pemikir di atas. Dalam studi lain menyebutkan bahwa fundamentalisme Islam juga memiliki visi perjuangan politik. Tesis ini diuraikan oleh Fazlur Rahman, bahwa fundamentalisme Islam sangat dekat dengan perjuangan politik. Hal tersebut disebabkan fundamentalisme Islam itu sendiri adalah gerakan yang menampilkan Islam sebagai sistem alternatif dan juga sebagai kekuatan pembebas yang membebaskan pemikiran umat, baik dari tradisi masa lalu maupun dari dominasi intelektual dan spiritual Barat, Sahrasat dan kawan-kawan, 2000. Dalam perkembangan sejarahnya, munculnya fundamentalisme Islam juga tidak terlepas dari reaksi atas para pemikir modern Islam pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh sifat apologetis kaum modernis, serta penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh kaum modernis yang bersifat selektif dengan tidak berusaha merumuskan metodologi penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang sistematik dan komprehensif. Kelompok fundamentalis juga mengkritik kelompok modernis yang banyak mengadopsi tatanan sosial Barat dengan pengemasan Islam. Sehingga Fazlur Rahman menyebut bahwa kelompok modernis dituduh sebagai agen Barat yang mengorbankan Islam. Kelompok fundamentalis juga mengkritik dan melawan kelompok modernis yang menimbulkan liberalisasi Islam, Sahrasat dan kawan-kawan, 2000. Munculnya fundamentalisme juga merupakan bentuk reaksi atas westernisasi yang terjadi di dunia Islam, terutama setelah Perang Dunia Kedua, di mana banyak negara Islam yang memperoleh kemerdekaan pada masa itu. Pada awal perjuangan kemerdekaan, Islam dijadikan sebagai simbol perlawanan, tetapi sesudah merdeka, secara perlahan umat Islam disingkirkan, dan institusi-institusi Barat dimasukkan dengan anggapan akan memberikan kemajuan di kemudian hari. Namun demikian, umat Islam menyadari bahwa buah dari westernisasi ternyata lebih banyak memberikan efek negatif daripada dampak positifnya, di antaranya adalah tetap terbelakangnya negara-negara Muslim. Oleh karena itulah kemudian muncul alternatif
untuk kembali menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem alternatif. Dalam hal ini, kalangan fundamentalis Islam kecewa dengan ideologi-ideologi Barat seperti kapitalisme, sosialisme, Marxisme, dan isme-isme lainnya yang sekular, Sahrasat dan kawan-kawan, 2000. Dari sinilah kemudian kelompok fundamentalis menawarkan Islam sebagai alternatif yang menganggap bahwa Islam adalah ajaran yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan. Dalam perkembangannya, pemikiran fundamentalisme Islam sendiri juga memiliki berbagai varian. Terdapat dua varian besar yaitu yang bersifat radikal dan yang bersifat moderat. Adapun karakteristik fundamentalisme moderat, yaitu 1. Percaya pada nilai-nilai fundamentalisme sebagai dasar pemikiran, termasuk obsesi kuat untuk mendirikan sistem politik Islam universal berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai cara alternatif dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat. 2. Tidak a priori terhadap ide atau wacana asing dan bersedia membuka dialog dengan menggunakan bahasa dan wacana yang tengah berlaku umum di tengah masyarakat, termasuk tentang masalah negara bangsa dan demokrasi. 3. Cenderung berkompromi sepanjang hal ini dapat membawa mereka ke dalam tujuan politik ideal. Selain itu, kelompok ini cenderung melakukan strategi adaptasi dari dalam sistem, kontekstual historis, menolak cara-cara ekstrim dan kekerasan serta menggunakan media demokrasi. 4. Memfokuskan pada perbaikan bertahap atau gradual terhadap pengembangan spiritual masyarakat dan individu menuju sebuah tatanan masyarakat ideal, tidak terlalu mengedepankan wacana negara Islam atau Islam formal secara terang-terangan, Nur, 2017. Berbeda dengan fundamentalis moderat, fundamentalisme radikal memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Mengedepankan sikap a priori terhadap ide atau gagasan apapun yang menurut mereka bukan murni Islam. Sikap inilah yang kemudian menyebabkan kalangan fundamentalis radikal menggunakan istilah, jargon, dan idiom yang eksklusif bahkan reaksioner, yang pada akhirnya kerap menyebabkan kebuntuan dialog, bahkan di antara umat Islam sendiri. 2. Cenderung menafikan sistem politik yang berlaku di beberapa negara Muslim dengan mengecapnya sebagai bagian dari Barat. 3. Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan terhadap sistem, termasuk di dalamnya perangkat hukum, maka kalangan ini cenderung menggunakan cara-cara di luar hukum dan gerakan-gerakan ekstraparlementer. 4. Cenderung percaya pada sebuah model gerakan gradual namun akseleratif dalam melakukan perubahan, dengan menggunakan mekanisme yang eksklusif, di luar sistem, apa adanya, dan radikal, Nur, 2017. Radikalisme Islam. Ditinjau dari sisi etimologi, radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radis yang berarti akar. Radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai sebuah kemajuan. Istilah radikalisme sendiri sangat erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru. Susanto, 2007. Radikalisme sendiri merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan atas ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai. Secara sederhana, radikalisme sendiri memiliki karakteristik yang khas yaitu 1. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. 2. Sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. 3. Sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Dan yang terakhir adalah 4. Sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan, Rodin, 2016. Menurut Azyumardi Azra, radikalisme Islam adalah bentuk ekstrim dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam, inward-oriented,
dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi. Adapun bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi keluar, outward oriented, atau kadang dalam penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan lazim disebut fundamentalisme, Azra, 1999. Terorisme. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan istilah yang bermakna subjektif dan bahkan politis sejak awal kehadirannya. Dikarenakan istilah yang bersifat subjektif dan politis tersebut, maka istilah terorisme berusaha dijabarkan oleh para ahli seobjektif mungkin melalui berbagai macam definisi, baik dari bentuk tindakannya, karakteristik gerakannya hingga akar permasalahannya. Namun demikian, dari upaya para ahli mendefinisikan istilah terorisme, tidak ada satu definisi yang tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia, Borgo, 2005. Adapun jika ditelaah lebih jauh, sifat subjektif dan politis dari istilah terorisme tidak dapat terlepas dari akar sejarahnya. Jika merujuk pada sejarah penggunaan istilah terorisme, pada awal mulanya, istilah terorisme kerap dilekatkan pada suatu tindakan rezim penguasa yang diktator atau sewenang-wenang. Penggunaan istilah ini tepatnya terjadi pada masa-masa Revolusi Perancis. Dalam hal ini, terorisme merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pemerintah hasil Revolusi Perancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti-pemerintah, Mustafa, 2002. Sebaliknya, istilah terorisme juga kerap digunakan untuk melabeli aksi-aksi yang ditujukan untuk menggulingkan penguasa lalim. Adapun contoh penggunaan istilah terorisme dalam hal ini adalah terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Rusia. Pada saat itu terjadi aksi besar-besaran yang dimotori oleh Mikhail Bakunin melalui Narodnaya Volia, Perjuangan Kita, untuk menentang dan menggulingkan kekuasaan Tsar. Dalam merumuskan konsep terorisme, selain melacak dari akar sejarah yang cenderung bersifat politis, pandangan-pandangan dari para ahli juga penting untuk dipahami secara mendalam. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 3 kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan terorisme. Kelompok-kelompok tersebut adalah 1. Kaum akademisi, 2. Pemerintah, dan 3. Kalangan pelaku teror beserta simpatisannya. Dalam hal ini, kalangan akademisi cenderung bersifat netral dengan berpendapat bahwa terorisme pada dasarnya merupakan sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerasan secara berulang yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, penguasa bawah tanah, klandestine, dengan alasan-alasan idiosinkratis, kriminal maupun politik, Mubarak, 2012. Berbeda dengan kalangan akademisi, kalangan penguasa cenderung memaknai istilah terorisme secara lebih ekstrim. Hal ini disebabkan penguasa atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberantas aksi-aksi teror tersebut. Dalam pandangan penguasa atau pemerintah, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, yaitu menangkal kelompok-kelompok teror, non-state terrorism, yang menentang pemerintahan yang sah, yang dilakukan dengan cara menciptakan ketakutan dalam masyarakat secara luas, Mubarak, 2012. Sama halnya dengan pandangan pemerintah yang cenderung politis, dalam pandangan para pelaku teror, terorisme diartikan sebagai bentuk perlawanan yang logis dan adil dari rakyat terhadap terorisme penguasa, kapitalisme, rasisme, dan imperialisme, state terrorism. Dalam hal ini para pelaku teror berusaha untuk memperoleh justifikasi moral dengan membandingkan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya, termasuk pihak penguasa, Mubarak, 2012. Di tengah pengertian yang beragam, pada dasarnya istilah terorisme memiliki dimensi-dimensi khusus. Dimensi-dimensi tersebut adalah 1. Dimensi legalitas, 2. Dimensi kekerasan, 3. Dimensi tujuan, dan 4. Dimensi kemiliteran.
Pertama adalah dimensi legalitas. Terorisme dipahami sebagai aksi kelompok untuk menentang penguasa sehingga aksi tersebut dikategorisasikan sebagai aksi ilegal. Adapun kelemahan dari dimensi legalitas adalah dimensi tersebut tidak mampu melihat apakah tindakan perlawanan yang dilakukan merupakan aksi atau reaksi terhadap penguasa. Kedua adalah dimensi kekerasan. Dalam hal ini terorisme dilekatkan dengan aksi-aksi kekerasan yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga adalah dimensi tujuan, di mana terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari suatu individu maupun kelompok. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik maupun non-politik. Adapun dimensi yang keempat adalah dimensi kemiliteran. Dalam dimensi ini, terorisme diidentikan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer. Mubarak, 2012. Menakar penyebab aksi terorisme di Indonesia. Perkembangan terorisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan sejarah perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Hasani dan Naipospos, 2012, membagi 3 fase perkembangan transformasi dan metamorfosis gerakan Islam di Indonesia. Fase pertama adalah gerakan Islam kebangsaan yang bertransformasi ke gerakan politik praktis dan ikut dalam kontestasi politik elektoral. Pada perkembangan selanjutnya, transformasi gerakan Islam ke gerakan politik praktis mengalami arus besar di hampir semua organisasi Islam. Berbagai organisasi yang awalnya berhitah di jalur kultural, tetapi pada awal kemerdekaan bertransformasi menjadi gerakan politik, misalnya adalah Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islam, PERTI. NU bertransformasi menjadi Partai Nahdlatul Ulama, PERTI bertransformasi menjadi PERTI, dan Muhammadiyah sendiri tidak bertransformasi menjadi partai politik, tetapi sebagian besar pengurus organisasi ini aktif dan bahkan menguasai Masyumi sebagai kekuatan mayoritas pada 1952. Fase kedua dari gerakan Islam adalah transformasi dari gerakan politik praktis ke gerakan dakwah. Fase ini terjadi tepatnya setelah arus politik Islam dipinggirkan oleh Orde Baru. Fase ini melahirkan 2 kelompok besar, yaitu kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal formalistik. Kedua arus besar Islam ini sesungguhnya juga mewakili organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan organisasi Islam yang lahir di masa Orde Baru, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII. Orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal formalistik ini sesungguhnya masih merupakan orang-orang lama yang terlibat dalam konstelasi politik di pemilu 1955, 1971, dan 1977, Hasani Naipospos, 2012. Namun demikian, pada fase kedua, secara bersamaan juga muncul kembali kelompok Islam radikal yang diwakili oleh para ex-Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, NII, dengan gagasan atau ide negara Islam. Radikalisme Islam di periode ini kemudian mewujud dalam Komando Jihad, Teror Warman, Gerakan Imran dan Peristiwa Lampung. Pada 1978, Warman mengangkat dirinya sendiri sebagai pewaris semangat Kartosuwiryo. Gerakan Warman ini menyetujui diambilnya langkah-langkah kekerasan dalam mewujudkan negara Islam Indonesia. Pada 1981, Imran Muhammad Zain muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia, seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer setempat di Cicendo, Jawa Barat dan pembajakan pesawat penerbangan domestik, Garuda Wola. Insiden kekerasan terus berlanjut pada pertengahan 1980-an seperti pemboman Bank Sentral Asia, BCA, di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur di Magelang, Effendi, 1998. Adapun fase ketiga dalam gerakan Islam di Indonesia adalah transformasi dari Islam radikal ke Islam jihadis atau teroris.
Ada dua argumentasi yang berusaha menjelaskan mengapa kelompok Islam jihadis muncul dan semakin menguat dalam perjalanannya. Pertama, munculnya kelompok jihadis tidak dapat terlepas dari konteks internasional yang melatar belakanginya, yaitu praktik ketidakadilan Amerika terhadap Palestina, yang kemudian melahirkan rasa solidaritas di kalangan kaum muslimin secara internasional, tak jarang menunjukkan nuansa kekerasan. Kedua, terbukanya arus kebebasan pasca runtuhnya Orde Baru telah memberikan kesempatan kepada gerakan-gerakan Islam yang selama Orde Baru direpresi untuk tumbuh dan berkembang. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya meliputi Ikhwanul Muslimin, IM, Hizbut Tahrir, HT, Salafi, serta gerakan Islam berskala nasional seperti Front Pembela Islam, FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, MMI, Gerakan Reformis Islam, dan Jaringan Taliban. Uraian singkat tentang 3 fase perkembangan Islam di atas menunjukkan bahwa gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba melainkan memiliki akar sejarah masa lalu. Apabila dilacak dari asal-usul aktornya, hampir mayoritas aksi-aksi terorisme yang bermunculan memiliki hubungan genealogis dengan gerakan-gerakan Islam radikal di masa lalu. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut bermetamorfosis menjadi berbagai macam varian, baik berskala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, menegasikan faktor keterikatan sejarah dalam melihat perkembangan aksi-aksi terorisme di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat. Namun lebih jauh dari itu, studi lain menemukan bahwa faktor sejarah juga bukan satu-satunya faktor, melainkan terdapat faktor lain yang juga mampu menjelaskan bagaimana radikalisme dan terorisme muncul di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ketidakadilan sosial, faktor ideologi politik, dan juga faktor corak pemikiran keagamaan, Monita, 2010. Oleh karena itu, mengklasifikasikan setiap aksi teror sebagai gerakan yang dimotivasi oleh persoalan keagamaan semata pada akhirnya menjadi kurang tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Arnett dalam Agung, 2017, yang menyatakan bahwa motivasi aksi terorisme dapat bermacam-macam seperti tuntutan memerdekakan diri, nasionalisme, maupun memisahkan diri, separatisme. Arnett menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan aksi-aksi terorisme juga lahir dari pemahaman keagamaan yang ekstrim seperti yang terjadi saat ini. Tidak hanya faktor-faktor di atas, dalam sejarah perkembangan terorisme di Indonesia, munculnya aksi-aksi terorisme di era Orde Baru misalnya juga terbukti sebagai bagian dari hasil dari operasi intelijen militer, state teroris. Dalam hal ini, negara justru berperan dalam melahirkan bibit-bibit gerakan radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme di Indonesia. Melacak akar sejarah Jamaah Islamiyah, JI, jika diruntut berdasarkan akar sejarahnya, berdirinya Jamaah Islamiyah, JI, tidak dapat terlepas dari hubungan dengan gerakan-gerakan Islam di masa lalu, khususnya Darul Islam, DI, atau Negara Islam Indonesia, NII. Dalam perjalanannya, organisasi yang didirikan oleh SM Kartosoewirjo tersebut tidak mampu bertahan lama. Tepatnya di era Orde Lama, DI berhasil ditumpas oleh militer, namun demikian di masa Orde Baru atau era 1970-an, DI mulai dihidupkan kembali. Melihat hal tersebut, akhirnya militer melakukan langkah represif dengan melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap sejumlah petinggi DI, Solahuddin, 2011. Pasca penangkapan besar-besaran tersebut, DI merekrut 2 tokoh penting yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Disebabkan oleh iklim Orde Baru yang represif terhadap kekuatan politik umat Islam termasuk diantaranya pemaksaan atas azas tunggal Pancasila, maka sebagai anggota DI, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir memutuskan untuk hijrah ke Malaysia, Dimyati, Mukodas Wardiono, 2013. Dalam hijrahnya ke Malaysia,
dua tokoh tersebut didampingi oleh satu tokoh DI ternama yaitu Ajengan Mas Duki. Dalam perjalanannya, ketiga tokoh tersebut kemudian mendirikan DI di Malaysia 1985 dan juga mulai terlibat dalam situasi internasional Sila dan kawan-kawan 2015. Di masa-masa hijrahnya di Malaysia, baik Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir maupun Ajengan Mas Duki, ketiganya berhasil membangun hubungan dengan jihadis asal Afghanistan yaitu Syekh Abdullah Azzam. Syekh Abdullah Azzam sendiri adalah tokoh penting dalam mengkampanyekan Perang Suci Mujahidin Afghanistan melawan komunis Uni Soviet pada masa itu, Salahuddin, 2011. Dari hubungan tersebut, ketiga tokoh di atas beserta anggota DI lainnya mulai aktif memfasilitasi para mujahid baik dari Indonesia maupun luar Indonesia khususnya Asia Tenggara untuk dikirim ke Afghanistan. Pengiriman para mujahid ke Afghanistan dimaksudkan untuk belajar strategi kemiliteran yang akan digunakan sebagai bekal untuk jihad di Indonesia, Salahuddin, 2011. Dalam perkembangannya, pada tahun 1985 hingga 1991, ratusan kader DI terlibat dalam pelatihan-pelatihan militer di Afghanistan. Dalam hijrahnya ke Afghanistan, selain mendapatkan ilmu tentang kemiliteran, para kader DI juga mendapatkan doktrin keagamaan baru yang populer disebut sebagai Salafi Jihadi. Doktrin Salafi Jihadi tersebut kelak menjadi motivasi bagi para alumni Afghanistan untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Diterimanya doktrin Salafi Jihadi oleh alumni-alumni Afghanistan pada akhirnya memicu perselisihan dalam internal DI. Dalam hal ini, Imam DI pada waktu itu yaitu Ajengan Mas Duki, dikritik karena dianggap mengamalkan praktik keagamaan yang menyimpang dengan mengamalkan ajaran tarekat, Salahuddin, 2011. Merespon hal tersebut, Ajengan Mas Duki tetap bertahan dalam DI yang kemudian mengubah nama DI menjadi Jamaah Darul Islam 1987, sementara Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir memutuskan untuk mendirikan kelompok sendiri dengan pedoman Salafi Jihadi bernama Jamiatul Minal Muslimin 1996 yang kemudian berubah nama menjadi Jamaah Islamiyah, Sila dan kawan-kawan, 2015. Di awal masa berdirinya, JI dipimpin oleh Abdullah Sungkar yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Di era kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir, JI dibesarkan di Solo, Jawa Tengah, dengan membentuk Rabitatul Mujahidin atau perkumpulan gerakan Islam dari negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam pertemuan perdana yang diadakan di Malaysia, disepakati oleh para utusan Wakil Amir JI Malaysia, Wakil Amir JI Indonesia, dan unsur pimpinan dari Aceh untuk mendirikan Daulah Islamiyah Raya atau Nusantara Islam Raya dengan wilayah kekuasaan Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Kamboja, dan Filipina Selatan. Adapun agenda pertemuan selanjutnya adalah membentuk pembagian kawasan kerja gerakan yang meliputi 3 wilayah yang disebut Mantiki. Dalam hal ini, Mantiki 1 sebagai kawasan basis ekonomi, meliputi Singapura dan Malaysia, Mantiki 2 sebagai basis daerah pelatihan meliputi Filipina Selatan, Mindanao, Camp Abu Bakar, Camp MILF, dan Mantiki 3 sebagai basis gerakan meliputi Indonesia yang sasarannya adalah Ambon dan Poso sebagai daerah konflik agama, Sila dan kawan-kawan, 2015. Jamaah Islamiyah JI dan Bom Bali 1. Peristiwa Bom Bali I terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2002. Kedua sasaran peledakan yakni Sari Club dan Padias Cafe terletak di Jalan Legian, Kuta, Bali. Jalan Legian sendiri merupakan salah satu jalan paling ramai dan paling macet di daerah Kuta. Di sepanjang jalan tersebut banyak terdapat tempat-tempat hiburan seperti klub malam dan kafetaria. Kemacetan semakin memuncak di atas jam 10 malam terlebih ketika hari Sabtu tiba atau malam Minggu.
Bom pertama meledak di dalam Padies Cafe pada pukul 23.15 WITA. Ledakan ini memakan korban jiwa sebanyak 8 orang. Di lokasi ledakan, ditemukan residu Dex dan TNT. Bom kedua kemudian meledak di depan Sari Club, hanya berselang 3 detik dari ledakan di Padies Cafe. Sumber bom berasal dari mobil Mitsubishi L300 yang diparkirkan di depan Sari Club. Ledakan kedua sedemikian besar dan kerasnya sehingga langsung membuat listrik di sekitar lokasi ledakan seketika padam. Mubarak, 2012. Selang 30 detik setelah ledakan kedua di Jalan Legian, Sari Club, ledakan ketiga terjadi di trotoar jalan yang berjarak diagonal 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, Renon, dan 300 meter dari Konsulat Australia. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan hanya pada beton trotoar, dahan, ranting-ranting, dan dedaunan pohon di sekitar trotoar. Pada lokasi kejadian ditemukan komponen elektronika yang diidentifikasi sebagai handphone merek Nokia dengan kode body DMC 004553. Handphone tersebut diduga menjadi pemicu peledak yang juga digunakan pelaku di Jalan Legian, meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku ledakan di Renon adalah orang lain dari kelompok yang sama. Adapun total korban akibat ketiga peledakan di atas adalah 509 orang dengan 324 korban terselamatkan dan 185 orang meninggal dunia. Mubarak, 2012. Pasca peledakan, seketika muncul analisis-analisis penyebab aksi pengeboman. Pertama, di level nasional, peledakan bom Bali 1 dikaitkan dengan pembubaran Laskar Jihad, kemudian disusul dengan pembekuan Front Pembela Islam dan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir. Muncul anggapan yang sangat kuat bahwa kedua peristiwa nasional tersebut berkaitan langsung dengan bom Bali 1. Kelompok Muslim garis keras mendapat sorotan dan secara tidak langsung menjadi sasaran tuduhan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuduhan ini dihubungkan dengan sikap keras berbagai kelompok ormas Islam terhadap banyak kebijakan dan tindakan Barat, terlebih Amerika Serikat. Kecurigaan ini didukung fakta bahwa sebelum bom Bali 1, Amerika Serikat memberi peringatan terhadap Presiden Megawati mengenai kemungkinan terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Kedua, di level internasional, tuduhan umum terhadap pelaku peledakan bom Bali 1 diarahkan kepada jaringan teroris internasional, yaitu jaringan Al-Qaeda. Pandangan ini berkembang seiring terjadinya insiden penabrakan pesawat di World Trade Center, WTC, di Amerika Serikat yang memang dilakukan oleh organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Mubarak, 2012. Selain itu, tuduhan bahwa pelaku peledakan bom Bali 1 adalah pelaku domestik juga muncul. Terdapat dua kemungkinan. Pertama adalah kelompok yang merupakan bagian dari jaringan teroris internasional. Kedua adalah kelompok teroris domestik. Kelompok teroris domestik yang dimaksud tidak berarti tidak memiliki jaringan teroris lintas negara. Jaringan teroris domestik yang dimaksud adalah Jamaah Islamiyah, JI. Tekanan Australia dan Singapura mendominasi opini tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sendiri akhirnya memasukkan kelompok JI sebagai salah satu kelompok teroris internasional. Di Indonesia, kelompok ini tidak berdiri secara formal dan terbuka. Kelompok ini diyakini memiliki kaitan dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda yang bekerja di kawasan Asia Tenggara. Mubarak, 2012. Berdasarkan investigasi pihak berwajib, pelaku bom Bali 1 memang memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah, JI. Naharong, 2013, mengulas bahwa dalam aksi bom Bali 1, Imam Samudra dan kawan-kawan mengakui bahwa bom Bali 1 adalah implementasi ajaran jihad yang diyakini oleh mereka sebagai fardu ain atau ajaran yang bersifat wajib dilakukan oleh setiap individu sebagaimana seperti rukun Islam yaitu puasa, sholat, dan lainnya. Dengan kata lain,
mereka menjadikan jihad sebagai rukun Islam yang keenam. Adapun faktor pemicu bom Bali adalah pengeboman besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat dan sekutunya di Irak yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa di negara tersebut, Naharong, 2013. Lebih dari itu, aksi bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya merupakan salah satu strategi untuk mendirikan Daulah Islamiyah Raya yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Moro, dan Thailand. Aksi bom yang berlangsung di Asia Tenggara dari tahun 2000 hingga 2009 tidak lepas dari Gerakan Jamaah Islamiyah, JI, Conbui, 2008. Jamaah Islamiyah, JI fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme apabila ditelaah dari sisi ajaran, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Jamaah Islamiyah, JI, dapat dikategorikan dalam kelompok Salafi Jihadi. Ideologi Gerakan Jamaah Islamiyah, JI, telah memenuhi karakteristik kelompok Salafi Jihadi yang dikembangkan oleh Muhammad M. Hafez. Dalam pandangannya, kelompok Salafi Jihadi kontemporer dapat ditandai dalam 5 hal. Pertama, adanya penekanan pada konsep tauhid, keesaan Allah. Kedua, sebagai konsekuensinya, maka hanya Allah lah yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, haram hukumnya mengikuti ideologi di luar Islam. Adapun pemerintah yang melanggar aturan Allah dapat secara sah diperangi. Ketiga, adanya penolakan dari semua inovasi atau bid'ah Islam. Keempat, takfir, yakni menyatakan Muslim yang berada di luar kredo adalah kafir, sehingga mereka pun harus bertobat. Dan yang kelima adalah jihad melawan rezim kafir. Hal paling menonjol dari gerakan Salafi Jihadi adalah berusaha mewujudkan gagasannya dalam bentuk tindakan teror. Apabila ditelaah lebih dalam, ajaran Salafi Jihadi yang menjadi ideologi Gerakan Jamaah Islamiyah, JI, mempunyai akar pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan konsep fundamentalisme di dalam tradisi Islam. Adapun unsur penting dalam pandangan fundamentalisme Islam adalah pandangan bahwa dunia Islam sedang mengalami kemunduran sama. Oleh karena itu, terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali kepada fundamen-fundamen keimanan dan kembali kepada dasar-dasar otoritas yang sah yaitu teks Al-Quran dan hadis, Muthahirin, 2014. Apabila ditarik benang merahnya, pemikiran fundamentalisme Islam memang memiliki keterkaitan dengan gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani. Dalam konteks bom Bali 1, apabila ditelaah dari temuan-temuan yang ada, guna kembali pada ajaran-ajaran yang bersifat fundamen dalam Islam yaitu mendirikan suatu negara Islam, Jamaah Islamiyah, JI, meyakini bahwa radikalisme adalah metode yang tepat untuk mewujudkan tujuan gerakannya. Radikalisme yang dimaksud adalah upaya mengganti sistem pemerintahan lama dengan sesuatu yang sama sekali baru, Susanto, 2007. Hal ini dapat dipahami karena mengganti suatu sistem pemerintahan yang telah mapan memang tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang parsial melainkan harus dengan suatu tindakan revolusioner. Adapun sebagai operasionalisasi atas cara-cara radikal tersebut, Jamaah Islamiyah, JI, meyakini bahwa tindakan teror atau terorisme menjadi jalan yang cukup efektif untuk merealisasikan tujuan gerakan. Keterlibatan Jamaah Islamiyah, JI, dalam kasus bom Bali 1 menunjukkan titik temu atau kesinambungan dari fundamentalisme sebagai ideologi gerakan, radikalisme sebagai metode gerakan, dan terorisme sebagai praktik atau langkah operasional dari Gerakan Jamaah Islamiyah, JI. Simpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong munculnya aksi terorisme secara umum di Indonesia tidaklah tunggal. Berbagai faktor dapat melatar belakangi munculnya aksi terorisme seperti ikatan sejarah politik masa lalu, persoalan ekonomi atau kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, ideologi politik,
corak pemikiran keagamaan hingga yang paling ekstrim adalah faktor intervensi politik kekuasaan, state teroris, dengan berbagai motivasi di dalamnya sebagaimana pernah terjadi di Indonesia di era Orde Baru, berkaitan dengan titik temu fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa kasus bom Bali 1 menjadi suatu pentunjuk jelas bagaimana ketiga hal di atas melekat dan saling berkesinambungan dalam gerakan Jamaah Islamiyah, JI. Dalam hal ini, ideologi Salafi Jihadi menunjukkan bagaimana fundamentalisme Islam dianut sebagai paham dalam gerakan Jamaah Islamiyah, JI. Radikalisme atau orientasi untuk merombak dan mengganti sistem pemerintahan menjadi metode yang diyakini efektif diikuti dengan praktik-praktik kekerasan atau terorisme di kalangan masyarakat umum. Maka menjadi jelas bahwa fundamentalisme Islam merupakan ideologi gerakan, radikalisme merupakan metode gerakan, sementara terorisme merupakan operasionalisasi atau praktik real atas ideologi dan metode yang telah dianut.